Mariyati, seorang remaja perempuan berusia 18 tahun, asal sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Tumbuh dengan mimpi besar. Sejak duduk di bangku SMP, ia selalu bilang pada ibunya, "Bu, suatu hari aku ingin kerja di kota dan bisa bantu keluarga." Ibunya hanya tersenyum sambil mengelus rambutnya. Senyum bangga bercampur khawatir. Setelah lulus SMA, Mariyati memutuskan untuk merantau ke Jawa Barat. Ia diterima bekerja di sebuah toko perlengkapan rumah tangga di daerah kota besar. Untuk seorang gadis dari kampung yang belum pernah hidup jauh dari keluarga, itu adalah langkah paling besar dalam hidupnya di kota barunya. Mariyati tinggal di sebuah rumah kos sederhana bersama temannya dari desa sebelah. Halimah, kos mereka berada di gang sempit, diapit rumah-rumah tua dengan tembok kusam. Pintu kamar kosnya terbuat dari kayu yang sudah lapuk di bawah, sering mengeluarkan suara kriit. Kalau dibuka, di dalam kamar hanya ada 2 kasur busa tipis, 1 kipas angin kecil yang berputar lambat, dan gantungan baju dari pipa besi yang sudah sedikit berkarat. Atap kamar sering bocor kalau hujan deras, membuat mereka harus meletakkan ember di sudut ruangan. Meski serba terbatas, Mariyati bersyukur. Setiap malam, ia dan Halimah selalu duduk di lantai keramik dingin sambil bercanda. "Kalau kita sukses nanti, kita tinggal di kos yang ada AC-nya. Ya Mar?" Mariyati tertawa. "Amin. Sabar dulu, Halimah, sabar." Hari kerja pertama Mariyati dimulai pukul 5 pagi. Ia berjalan keluar gang menuju halte angkot. Setiap harinya, ia harus naik 2 kali angkutan untuk sampai ke tempat kerja. Angkot pertama selalu penuh sesak. Para penumpang duduk berdesakan, sementara pedagang sayur membawa keranjang yang memenuhi lantai angkot. Mariyati harus berdiri sambil berpegangan pada besi yang terasa licin. Sopir angkot biasanya ngebut, membunyikan klakson berkali-kali. Sampai di perempatan besar kota, ia turun. Di sana, udara kota berbeda jauh dengan udara desanya. Penuh polusi, asap knalpot memenuhi jalan, bercampur bau debu dan gorengan dari pedagang kaki lima. Seringkali Mariyati harus menutup hidung menggunakan masker kain tipis. Angkot kedua lebih nyaman, tapi perjalanan sering terhenti karena macet panjang. Deretan motor dan mobil mengular diam di tengah panas matahari. Suara klakson seakan tak pernah berhenti. Terkadang Mariyati hanya bisa menatap langit dan berkata dalam hati, "Ya Allah, ternyata jadi orang kota itu perjuangan ya." Hari demi hari berlalu. Mariyati mulai terbiasa dengan ritme kota. Bangun subuh, berjalan melewati gang sempit, naik angkot yang penuh sesak, menembus jalanan macet, dan bekerja sampai sore. Kadang, saat pulang kerja, ia dan Halimah membeli gorengan dan duduk di depan minimarket sambil melihat kendaraan lalu lalang. Lampu kota berpendar di malam hari, membuat mereka merasa kecil di tengah hiruk-pikuk dunia yang besar. "Mat, kamu pernah nyesel merantau?" tanya Halimah suatu malam. Mariyati menggeleng pelan. "Kalau kita nggak nyoba sekarang, kapan lagi? Lagian, aku mau banggain orang tua." "Berat sih, tapi aku senang belajar hidup sendiri." Di saat-saat seperti itu, Halimah hanya memandangi temannya dengan kagum. Mariyati memang berbeda. Meski hidup keras, mimpi besarnya tidak pernah padam. Meski melelahkan, Mariyati semakin terbiasa. Ia bekerja dengan disiplin, membantu pelanggan, menyusun barang, dan sesekali
mengantar pesanan ke rumah-rumah sekitar. Kerja kerasnya membuat manajer toko memperhatikannya. "Mariati, rajin sekali. Kamu tekun ya, Nak?" kata manajernya suatu hari. Mariati hanya tersenyum malu. "Insya Allah, Pak. Saya cuma pengen bikin orang tua bangga." Di kos, ia mulai menyisihkan sedikit uang gajinya. Tidak banyak, tapi cukup untuk membeli kipas baru agar kamar tidak terlalu panas dan untuk menabung demi masa depannya. Suatu malam, Mariati mengirim pesan kepada ibunya. "Bu, Mat bahagia di sini. Berat, tapi Mat kuat. Doakan ya, Bu." Ibunya membalas. "Iya, Nak, Ibu selalu doakan kamu. Jangan menyerah. Setiap langkahmu, Ibu bangga." Mata Mariati berkaca-kaca di kamar kos kecil. Dengan kipas yang berputar pelan dan suara angkot dari kejauhan, Mariati tersenyum. Ia sadar perjalanan masih panjang, tapi ia sedang menuju masa depan yang ia impikan. 7 bulan berlalu sejak pertama kali Mariati menginjakan kaki di kota perantauan itu. Waktu yang terasa singkat namun penuh perjuangan. Dari seorang remaja perantau yang penuh harap dan rasa gugup, Mariati menjelma menjadi sosok yang semakin matang dan percaya diri. Di tempat kerjanya, sebuah toko perlengkapan rumah tangga besar di pusat kota. Nama Mariati mulai dikenal sebagai karyawan paling disiplin. Setiap pagi, ia selalu tiba lebih awal daripada yang lain. Bahkan ketika angkot sering terlambat, ketika jalanan penuh macet, atau ketika polusi membuatnya harus menutup hidung, Mariati tetap berusaha tepat waktu. Ia tahu bahwa kedisiplinan adalah satu-satunya cara untuk membuktikan diri tanpa perlu banyak bicara. Kerja kerasnya perlahan terlihat. Ia selalu menyapa pelanggan dengan ramah, merapikan rak tanpa disuruh, mencatat stok dengan teliti, dan tidak pernah mengeluh meski harus berdiri lama. Kejujurannya begitu menonjol, terutama ketika suatu hari ia menemukan amplop berisi uang pelanggan yang tertinggal di meja kasir. Tanpa ragu, ia segera menyerahkannya kepada manajer. Rekan kerjanya, baik yang baru maupun yang sudah lama bekerja, mulai segan dan sekaligus kagum padanya. Mereka yang biasanya datang terlambat, kini mencoba mengikuti ritme Mariati. Ada yang diam-diam belajar bagaimana ia melayani pelanggan. Ada pula yang meminta tips langsung darinya tentang bagaimana bekerja cepat dan teliti. Melihat perubahan itu, manajer tokonya merasa Mariati pantas mendapatkan tanggung jawab lebih besar. Pada awal bulan ke-7, ia dipanggil ke ruang kantor kecil di belakang toko. Dengan suara lembut namun tegas, manajer berkata, "Mariati, mulai minggu depan kamu saya tugaskan sebagai supervisor shift. Kamu sudah pantas memimpin." Mariati terdiam sejenak, kaget sekaligus terharu, mengingat kembali kamar kos sempitnya. Angkot berdesakan setiap pagi, kepulan asap knalpot, dan rindu yang ia tahan untuk kampung halamannya di Jawa Tengah. Semua perjuangannya ternyata tidak sia-sia. Sebagai supervisor, Mariati bukan hanya mengawasi pekerjaan, ia menjadi contoh nyata bagi teman-temannya. Datang paling awal, pulang paling akhir, memastikan semua pekerjaan selesai, dan tetap menjaga sikap sopan kepada siapapun. Bahkan Halimah, teman kosnya, sering berkata dengan bangga, "Kamu itu bukan cuma pekerja keras, Mar, kamu inspirasi buat kami." Hari-hari Mariati kini semakin berat, tapi juga semakin penuh makna. Ia menyadari bahwa cita-citanya bukan hanya untuk sukses, tetapi juga membawa perubahan kecil di lingkungan sekitarnya. Dan meski perjalanan masih panjang,
ia telah melangkah jauh dari titik awalnya. Setelah hampir 1 tahun merantau dan bekerja keras, Mariyati akhirnya mendapat jatah cuti selama beberapa hari. Tanpa pikir panjang, ia memutuskan pulang ke kampung halamannya di Jawa Tengah. Perjalanan panjang dengan bus ia jalani sambil menahan haru. Kerinduan pada ibunya yang selama ini hanya ia temui lewat telepon. Sesampainya di kampung, langkah Mariyati terhenti ketika melihat sosok ibunya berdiri di depan rumah, mengenakan kain batik dan senyum hangat yang sudah lama tak ia lihat. Begitu mata mereka bertemu, Mariyati berlari memeluk ibunya erat-erat. Air mata bahagia jatuh tanpa bisa ditahan. Ibunya membelai kepala Mariyati sambil berbisik, "Ibu bangga sama kamu, nak." Mariyati tersenyum, merasakan semua lelah, macet, polusi, dan perjuangan selama di perantauan seolah hilang begitu saja. Hari itu, di bawah langit kampung yang cerah, Mariyati tahu satu hal. Tidak ada tempat yang lebih membuatnya kuat selain pelukan ibu sendiri. Dan perjalanan panjangnya baru saja benar-benar dimulai. Dengan hati yang kembali penuh